Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Al-Rabani dari kelas B 2 angkatan 2021 dengan NIM 0506506501002. Dalam tugas UTS ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori kebenaran. Purwa dan Minta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu merupakan keadaan yang benar, sesuatu yang benar, dan kejujuran serta kelurusan hati. Sedangkan menurut Abbas Hamimi mengatakan bahwa kata kebenaran dapat didefinisikan atau digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika penutur atau subjek ingin menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi artinya dapat dikatakan sebagai suatu makna atau arti yang terkandung dalam suatu pendapat atau statement. Ada beberapa teori kebenaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi atau biasa kita katakan accordance theory of truth adalah suatu teori kebenaran yang menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan tersebut berkorespondensi dengan objek atau fakta yang dituju oleh pernyataan tersebut. Suatu kebenaran atau tindakan dikatakan benar apabila pernyataan tersebut terdapat memiliki kesesuaian arti yang antara arti yang dituju oleh pernyataan tersebut dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi suatu proposisi dikatakan benar apabila terdapat suatu fakta yang aktual dan menerangkan apa adanya. Nah, teori kebenaran korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme dan materialisme. Beberapa tokoh yang menjadi pelopor teori kebenaran korespondensi diantaranya Plato, Aristoteles, dan Bertrand Russell yang banyak mengembangkan teori kebenaran korespondensi, yaitu sekitar tahun 1970 hingga 1972. Nah, teori kebenaran korespondensi ini seringkali diasosiasikan dengan teori empiris pengetahuan. Sementara teori kebenaran korespondensi merupakan teori kebenaran yang lebih awal sehingga termasuk dalam teori kebenaran tradisional. Mengapa demikian? Karena pada awalnya Aristoteles memang sebelum abad modern memang benar-benar mensyaratkan bahwa pengetahuan kebenaran itu harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Lantas problem yang kemudian muncul yaitu apakah realitas tersebut subjektif atau objektif? Nah, terdapat dua pandangan terhadap permasalahan ini, yaitu yang pertama realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Yang pertama realisme epistemologis yang menerangkan bahwa terdapat realisme yang independen yang telah terlepas dari pemikiran dan tidak dapat kita ubah apabila kita memahaminya atau mengetahuinya. Sehingga kadangkala realisme epistemologis ini dikatakan sebagai objektivitas. Sedangkan idealisme epistemologis berpendapat bahwa setiap tindakan berakhir pada suatu ide yang merupakan suatu peristiwa yang subjektif. Nah, dari kedua pandangan realitas ini dapat kita ketahui bahwa di mana idealisme epistemologis menekankan bahwa kebenaran itu terletak pada suatu dunia ide. Sehingga idealisme epistemologis ini sama dengan subjektivitas. Nah, kesimpulan dari teori kebenaran korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, yaitu antara pernyataan dan kenyataan. Menurut teori kebenaran korespondensi, kebenaran ialah adanya kesesuaian antara pernyataan sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Jadi misalnya apabila sebuah pernyataan menyatakan bahwa kota Bima merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pernyataan tersebut dapat dikatakan benar apabila pada kenyataannya kota Bima merupakan benar-benar salah satu kota atau daerah yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, teori kebenaran yang kedua yaitu teori kebenaran koherensi atau coherence theory of truth. Teori kebenaran koherensi merupakan suatu teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria konsistensi atau koheren. Suatu pernyataan dikatakan benar bila memiliki kesesuaian dengan jaringan komprehensif dari suatu pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini,
kebenaran tidak terbentuk atas hubungan antara suatu putusan dengan yang lainnya, yaitu realitas dan fakta, akan tetapi terbentuk atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Nah, menurut teori kebenaran koherensi, kebenaran yaitu adanya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya sudah kita ketahui, kita terima dan kita akui kebenarannya. Nah, dengan demikian, suatu putusan dikatakan benar apabila putusan tersebut mendapat pembenaran atau pengakuan dari suatu putusan-putusan yang lainnya atau yang sebelumnya sudah kita ketahui, kita terima dan kita akui kebenarannya. Dengan sifatnya yang demikian, teori kebenaran koherensi ini mengenal adanya tingkat atau derajat kebenaran, yang dimana derajat koheren menjadi ukuran derajat kebenaran. Misalnya, semua orang membutuhkan air, Ahmad merupakan manusia, jadi Ahmad juga membutuhkan air. Berbeda dengan teori kebenaran korespondensi yang penganutnya banyak dari pengikut realisme dan idealisme, teori kebenaran koherensi atau konsistensi ini mulai berkembang sekitar abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan kemudian diikuti oleh mazhab idealisme. Salah satunya yaitu filsuf yang bernama F.M. Bradley dari Britania Raya. Nah, idealisme epistemologis berpandangan bahwa pengetahuan objek atau kualitas yang kita serap dengan indera kita itu tidaklah berwujud terlepas dari pengetahuan mengenai objek tersebut. Oleh karena itu, seringkali idealisme epistemologis ini diistilahkan sama dengan subjektivisme. Nah, jika kita bandingkan antara teori kebenaran koherensi atau konsistensi dengan teori kebenaran korespondensi yang pertama tadi, tentu pada kenyataannya teori koherensi atau konsistensi masih mempunyai banyak kelemahan. Misalnya yaitu astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, akan tetapi kita tidak menganggap bahwa astrologi itu benar. Nah, pernyataan itu kebenaran itu tidak hanya terbentuk atas hubungan antara putusan atau pernyataan dengan realitas saja, akan tetapi terbentuk atas hubungan antara pernyataan atau putusan-putusan itu sendiri. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran koherensi atau konsistensi itu menyatakan bahwa kebenaran itu terbentuk atas kesesuaian atau berkoherensinya antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya sudah kita ketahui, kita terima, dan kita akui kebenarannya. Teori kebenaran yang ketiga yaitu teori kebenaran pragmatisme atau the pragmatic theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragmai yang berarti yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, dan tindakan. Sebutan bagi filsuf yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatisme berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi konsekuensi ilmiah, personal, maupun sosial. Kebenaran suatu pernyataan tergantung pada kebermanfaatan dalil atau teori tersebut terhadap kehidupan manusia. Jadi kebenaran suatu pernyataan itu harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori pragmatisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di Amerika Serikat sekitar pada abad ke-19 yang menekankan pada budi pekerti sebagai sarana pemecahan masalah atau problem solving dalam kehidupan manusia, baik permasalahan yang bersifat teoritis maupun praktis. Dalam artian teori kebenaran pragmatisme ini menekankan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan tersebut mempunyai kegunaan atau keberfaedahan bagi kehidupan manusia dalam segi praktis. Teori kebenaran yang keempat yaitu teori kebenaran performatif. Teori kebenaran ini berasal dari Johann Lancelot Austin yang kemudian diikuti oleh para filsuf lain seperti Frank Ramsey, Peter Strawson, yang kemudian filsuf-filsuf ini ingin menentang bahwa pernyataan benar dan salah merupakan suatu ungkapan yang deskriptif. Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan memang menganggap sesuatu yang benar. Demikian sebaliknya. Menurut teori performatif, kebenaran suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan-pernyataan tersebut menciptakan sebuah realitas. Jadi artinya pernyataan yang benar bukanlah
suatu pernyataan yang mengungkapkan kebenaran, akan tetapi justru dari pernyataan tersebut tercipta sebuah realitas yang tentu tercipta dari hubungan dari pernyataan tersebut yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut. Dengan kata lain, pernyataan ini disebut dengan tindak bahasa. Teori ini disebut juga dengan tindak bahasa, yaitu di mana sesuatu dikatakan benar yang mencakup pautan antara pernyataan dan tindakan. Misalnya, saya mengangkat sebagai manajer perusahaan spesies S3. Dari pernyataan tersebut muncul spesies baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3 yang tentunya setelah turun SK-nya. Dari pernyataan tersebut tercipta realitas baru. Jadi suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut menciptakan realitas baru. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.